Kenapa, mulai Bang? gusar, mulai gelisah ketika banyak orang tua yang ragu sama pendidikan pesantren model tahfiz gini. Karena dikiranya belajar Quran doang. Kemudian santrinya nggak punya kemampuan apapun selain menjadi imam sholat atau jadi muadzin di masjid misalnya gitu. Bahkan kalau misalkan ada anak-anak yang khusus gitu, memang nggak bisa jauh di Bang Evin. Jadi misalkan Khususnya maksudnya dia punya maksud khusus ini adalah dia itu sebenarnya nggak bisa pesantren karena memang mungkin pesantren itu disuruh atau dipaksa oleh orang tua gitu. di pesantren nggak lepas dari kasus masalah bullying. Ustaz. Bullying. Inilah kekhawatiran orang tua sebenarnya. Ustaz. Faktor utama atau faktor paling besar orang tua nggak mau masukin anak ke pesantren itu khawatir dijahatin sama anak orang lain. Ya gitu kan. Itu benar-benar kita berikan sanksi pelanggaran berat. Bisa langsung dikeluarkan. Ada yang menakutkan adalah adanya hasil survei bahwa pesantren adalah tempat nomor 2 paling tinggi kasus pelecehan seksual. Mau jadi apa? Alhamdulillah kali ini kedatangan 2 ustadz yang bukan kembar tapi kayaknya agak-agak mirip sih Ustaz. Enggak ya, enggak mirip ya. Dari PTQM dan PTQA Imam Syafi'i Bogor. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana Bang Yafi, sehat? Sehat juga alhamdulillah Ustaz. Cuman ini mulai gusar hati saya Ustaz. Mulai Bang? gusar, mulai gelisah ketika banyak orang tua yang ragu sama pendidikan pesantren model tahfiz gini. Karena dikiranya belajar Quran doang. Kemudian santrinya nggak punya kemampuan apapun selain menjadi imam sholat atau jadi muadzin di masjid misalnya gitu. Sehingga orang tua Jakarta lah, kita ngomong Jakarta lah, nggak mau masukkan anaknya untuk menjadi penghafal Quran karena khawatir nggak punya kompetensi lain. Nah ini ntar kita bahas ya. Kita bahas nih dari PT Imam Syafi'i akan membongkar stigma-stigma itu teman-teman semua insya Allah. Tapi sebelumnya Ustaz, Anda mau kenal dulu sama Ustadz nih. Ini dengan Ustadz Salman. Betul. Al-Farisi nggak? Pasti kalau Salman biasanya ada Al-Farisinya. Al-Jawi. Al-Jawi. Karena Anda bukan orang Persia Ustadz ya. Bukan. Dengan Ustadz Muhammad Sodik. Betul. Ustadz Muhammad Sodik. Jauh-jauh dari Bogor, alhamdulillah pagi-pagi jam 10 udah sampai di studio. Alhamdulillah. Ya. Udah sarapan saat ya? Alhamdulillah aman insyaallah. Mau McD nggak usah. Aduh. Jangan dulu. Kita bela Palestina ya. Boikot dulu sementara. Ustadz, kalau Ustadz dulu belajar di pesantren dan merasakan sekarang mengurus pesantren, bedanya apa Zat ketika jadi santri dan sekarang jadi pengawas santri itu apa Zat? Ya bedanya kalau dulu pas waktu pesantren itu mungkin sistem pendidikannya masih klasik ya. Mungkin kalau dulu ya apa adanya pesantren itu dengan fasilitas yang serba ya sederhana lah. Kemudian juga mungkin dari sisi aturan juga berbeda dibandingkan dengan ketika sekarang kita di dunia pesantren ngurus pesantren langsung gitu kan dengan peserta didik ataupun para santri yang memang punya punya kultur ataupun punya kebiasaan yang memang sangat berbeda dengan dunia kita. Kalau dulu katanya ya Ustaz, nggak mungkin ntar bisa bantu jawab juga nih Ustaz. Dulu kan kalau stigma di pesantren tuh pertama kamar mandinya kotor. Betul. Dibangunin subuhnya disiram katanya gitu kan. Kalau salah sedikit disabet. Merasakan nggak Ustaz? Alhamdulillah sih kalau saya pribadi belum pernah merasakan. Mungkin bentuknya adalah teriakan ya. Oh, ya, digentak. Iya, dibentak ya. Dibentak ya. Alhamdulillah belum pernah merasakan sampai. Kebetulan saya juga santri yang taat. Itu yang kita coba santri yang non taat gimana? Ya kalau Ustaz Muhammad Sodik merasakan nggak dulu di bangku pesantren atau gimana? Ya alhamdulillah kalau saya mah nggak merasakan ya. Gitu. Merasakan tentang itu tapi betul ya tadi pendekatan pengajaran dulu ya dengan sekarang mungkin agak jauh berbeda gitu ya. Iya. Kalau dulu pakai tongkat aja kayaknya sudah takut gitu ya. Kalau sekarang kayaknya jauh dari itu ya. Kalau saya katakan mungkin dulu mata dengan mata mungkin ya. Totin aja udah pada takut. Betul. Kalau takzimnya santri ke guru-gurunya tuh segitu besarnya gitu. Kalau mungkin kalau sekarang itu dari hati ke hati. Wah, bagus banget emang, masya Allah. Dulu mata dari mata. Iya, dari hati ke hati. Berarti Ustadz sadar bahwa sekarang ini kita menghadapi Gen Z nih. Generasi yang begitu
rapuh perasaannya, begitu peka terhadap kata-kata dan intonasi yang agak tinggi, gitu Ustaz ya? Iya, saya pernah dengar katanya sekarang ini generasi strawberry katanya. Generasi strawberry. Iya, sebenarnya kan kalau menurut saya Ustaz ya, ini terjadi bukan karena tanda kutip begitu. Kita nggak mendeskripsikan lemahnya generasi, nggak seperti itu, tapi karena mereka melihat banyak pilihan yang kita dulu waktu pas muda nggak melihat itu Ustaz. Jadi ketika kita muda kan yang di depan kita inilah yang kita jalani gitu kan. Kalau mereka mungkin sebelum masuk pesantren udah lihat HP, kok ini bisa bahagia seperti ini bisa kesana kesini, kok saya harus masuk pesantren. Akhirnya kan ada pergejolakan batin gitu Ustaz ya. Mungkin itu juga Ustaz ya. Iya betul. Pengaruh sosial media Ustaz ya. Sosial media. Mungkin kalau dulu kita kan ya itu pilihan orang tua ya, kita nurut aja ya. Kalau sekarang memang anak-anak sekarang kan sudah banyak bisa melihat lebih dulu daripada orang tuanya. Wawasan lebih luas, tapi mental belum siap. Itu. Nah di pesantren sendiri Ustaz, kira-kira kalau ada santri yang gak betah, gimana Ustaz? Mau pulang misalnya gitu, nangis-nangis sebulan pertama maunya pulang, apalagi di tingkat SMP ya Ustaz ya? Betul. Gimana Ustaz? Ya kan karena memang mereka anak-anak baru lulus SD. Kedekatan dengan orang tuanya itu begitu lekat lah istilahnya. Ketika dunianya berubah ke pesantren ini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda, sangat berbeda. Mereka harus dituntut mandiri. Memang alhamdulillah kalau saya pribadi gitu ya, untuk memberikan semacam aturan untuk anak-anak yang memang baru masuk pesantren ini agak sedikit kita renggangkan, kita luaskan gitu ya. Artinya kita berikan space yang supaya anak-anak itu bisa adaptasi dengan baik gitu ya. Mungkin pelan-pelan, belahan-lahan. Kita tidak menggunakan cara-cara yang mungkin terlalu tegas gitu ya. Kita juga berikan mungkin apa-apa yang mereka sukai gitu. Termasuk komunikasi misalkan dengan orang tua itu, karena memang baru mereka jauh dari orang tua itu memang harus intens gitu. Maka dari pesantren juga harus bisa memberikan ruang gitu, memberikan fasilitas komunikasi, memberikan 1 pekan sekali gitu. Bahkan kalau misalkan ada anak-anak yang khusus gitu, memang nggak bisa jauh di Bang Evin. Jadi misalkan khususnya maksudnya dia punya keadaan khusus gitu. Ya, maksud khusus ini adalah dia itu sebenarnya nggak bisa pesantren karena memang mungkin pesantren itu disuruh atau dipaksa oleh orang tua gitu. Maka dia mungkin setiap malam nangis itu nggak bisa tidur misalkan. Ya Allah. Nah, maka dari situ. Padahal usianya udah usia SMP ya. SMP itu masih ada. Makanya kita juga kadang utus musyrif ataupun pembimbing itu supaya mendampingi. Tidurnya mungkin di sampingnya gitu. Nggak ada asesmen nggak sebelumnya Ustaz? Sebelum masuk kan pasti ada tes tuh. Ditanya nggak sih, kamu pernah nginep di rumah saudara kamu nggak? Bagaimana gitu? Sebagai lihat barometer awal nih, anak manja banget nggak? Iya, kalau di dalam dunia pendaftaran kadang ada sedikit kurang terbuka mungkin ya dari orang tuanya itu ya. Gitu. Jadi bilangnya bagus-bagusnya aja. Pas sudah mulai masuknya baru ketahuan karakter sebenarnya. Iya sih. Benar. Kan tadi yang diindikan ada pendampingan ya. Pendampingan 3 bulan pertama ini perlu bagi para musyrif atau pembimbing asrama atau wali asrama kita untuk mendampingi itu, jadi sahabat dulu mungkin ya, sahabatnya mungkin ketika ada curhat segala macam dari hati ke hati itu inginnya apa segala macam didekatin dulu, setelah dia sudah ternyata siap untuk talabul ilmi baru kita lepas. Oke, jadi memang kalau namanya lagi ada nangis-nangis itu nggak bisa dipaksain juga Ustaz ya. Iya betul. Dan kalau ada yang bilang itu banyak anak bandel di pesantren Bang Kevin, emang bener begitu Ustaz? Banyak anak bandel emang, katanya anak-anak bandel karena ancaman orang tuanya kan, kamu kalau bandel ayah masuk pesantren ya. Nah Ustaz setuju gak sama statement itu Ustaz? Ya kurang setuju sebenarnya ya. Jangan gitu Ustaz ya. Insya Allah semua anak itu baik sebenarnya. Memang semua anak itu ya terlahir mereka kan fitrah ya, lurus gitu kan. Insya Allah semuanya baik gitu kan. Dan memang rata-rata mereka juga sudah mendapatkan sentuhan pendidikan dari orang tua. Jadi memang hanya atau beberapa kasus saja yang memang anak yang dipesantrenkan itu memang anak bandel ataupun nakal misalkan, sehingga solusinya dipesantrenkan. Tapi sekarang itu kan dari orang tua itu mengharapkan memang karakter anak-anak itu supaya memiliki karakter yang kuat, adab yang baik gitu. Makanya mereka juga alhamdulillah sekarang masyarakat khususnya di daerah perkotaan juga sudah
sangat menginginkan gitu ya. Tidak harus mereka memiliki wawasan ataupun kemampuan akademik yang bagus itu kan. Yang diutamakan adalah dari sisi karakter, dari sisi adab, akhlaknya itu yang diutamakan. Makanya sebenarnya rata-rata sih kita dapati mereka baik, Bang. Baik-baik ya, justru baik-baik ya. Nggak ada yang kabur gitu, nggak ada. Ya kabur itu karena mungkin untuk memecahkan satu masalah mungkin. Ya maksudnya bukan kabur dari masalah, kabur dari pesantren itu kasus-kasus mungkin ada ya 1-2 ya. Ada 1-2 ya, tetap ada tapi ya secara dominan yang masuk adalah yang baik-baik ya. Karena kan lu stigmanya begitu saat kalau masuk pesantren tuh berarti anak bandel, anak nakal, nggak bisa diatur dan ancamannya gitu kalau kamu nakal ayo masuk ke pesantren. Mungkin ada pergeseran dunia pendidikan mungkin gitu ya. Iya. Kalau dulu kita sebagai guru gaya belajarnya itu ya sesuai dengan karakter gurunya mungkin betul, begitu ya. Betul. Kalau sekarang kan memang kita dituntut mengetahui karakter siswa itu kan gitu kan. Ada yang audiovisual atau yang itu kinestetik kan. Makanya sebenarnya tidak ada murid yang bandel, tapi mungkin gaya kita mengajari ini kurang tepat untuk mengajari tepat itu ya. Oh justru malah sekarang guru lebih koreksi ke dalam Mas ya. Dalam. Wih luar biasa bagus sekali, Masya Allah. Tapi kalau misalnya di pesantren nggak lepas dari kasus masalah bullying, Ustaz. Inilah kekhawatiran orang tua sebenarnya, Ustaz. Faktor utama atau faktor paling besar orang tua nggak mau memasukkan anak ke pesantren itu khawatir dijahatin sama anak orang lain, gitu, Ustaz. Nah, ini juga berangkat dari kasus yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, Ustaz, atau setahun yang lalu lah kurang lebih. Pondok pesantren yang terbesar atau yang besar ada kasus dibully sampai mati. Subhanallah. Akhirnya kan trust orang ke pesantren itu turun akhirnya, Zat. Nah, kira-kira di PTQ M dan PTQ Imam Syafi'i Bogor ini, Zat, bagaimana metode pencegahan dan penanganan kalau bully sudah terjadi, Zat? Kita observasi dulu ya, observasi dari penanganan pembulian itu dari korbannya dulu kita gali dulu. Kita gali terpisah ya, kita terpisah penggaliannya. Kemudian kita sinkronkan juga pelakunya bagaimana itu kan. Tapi kalau kita melihat waktu itu siapa yang survei ya, pesantren itu ternyata persentasenya lebih rendah daripada di luar pesantren untuk bullying. Itu sebenarnya itu, Ustaz. Tapi orang tua survei itu ya. Ngelihatnya ketika pesantren ada bullying, wah gimana sih gitu. Padahal di SMA biasa, SMP biasa juga terjadi pembulian. Terbesar di SMA, SMK singkat itu ya. Yang di luar di pesantren itu. Betul. Tapi kalau di pesantren waktu itu kalau nggak salah 6% kalau nggak salah. 6% dari kasus pembulian tawuran terjadi di pesantren. Iya. Lebih sedikit. Itu. Kalau tadi pencegahan ya Zat? Lebih pada apa ya? Ya kita kan sebelum anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar kita berikan semacam bimbingan ya, yaitu di kegiatan MPLS itu. Ya diantaranya terkait dengan masalah bahaya bullying, karena memang betul ya tadi masalah bullying ini sudah populer gitu kan, seolah-olah di pesantren itu yang menjadi tempat untuk bullying. Tapi hakikatnya pada dasarnya ya kalau kami pastikan itu tidak sebenarnya. Memang ada kasus-kasus gitu. Cuman jumlahnya sangat sedikit sekali sebenarnya. Ya, jumlahnya sangat sedikit. Dan diantaranya pas waktu kegiatan masa pengenalan lingkungan pesantren itu kita berikan semacam pembinaan ataupun bimbingan, bahkan kita panggil aparat setempat ya, seperti ya mungkin Babinmas ataupun psikolog-psikolog yang bisa misalkan mencairkan suasana ataupun menjelaskan tentang bahaya bullying ini dan bahkan bisa masuk ke ranah hukum. Dan memang kalau di pesantren juga yang pencegahannya itu adalah pengawasan, Bang Kevin gitu ya. Jadi memang harus dilakukan pengawasan yang ketat gitu ya. Di antaranya adalah CCTV. Ya di antaranya mungkin pertama adalah dari SDM-nya. Jadi masing-masing asrama ataupun sakana itu ya harus memfasilitasi ada musyrif ataupun pembimbing yang memang hadir di situ setiap melihat saat, pergaulan siswa itu ya, santri situ ya. Iya, bahkan mungkin juga dari pihak santrinya sendiri agar komunikasinya itu terjalin dengan guru ataupun ustadz itu dengan sangat aktif gitu. Apabila ada masalah, misalkan ada intimidasi dari temannya, maka sampaikan langsung kepada pihak ustadz ataupun musyrif. Ya mungkin fasilitas yang bisa mendukung tadi mungkin bisa CCTV. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah komunikasi yang baik antara
murid, santri dengan pihak sekolah. Gitu. Tapi kalau kita lihat akar masalahnya, Zat, sebenarnya kan ini karena usia yang remaja aja, Zat. Usia remaja, jauh dari orang tua, tinggal bareng-bareng, boarding, Zat ya? Iya, betul. Sekamar berapa orang, Zat? Kita ada 24 ya, Zat. 24 ya. Tenaga masih pada luar biasa, gesekan sedikit enggak, kalau bahasa orang Jakarta senggol bacok, Zat, gitu. Ya. Nah, jadi artinya di sana pergesekan sedikit akhirnya jadi cepat marah dan namanya remaja pengen terlihat si paling gitu loh, Zat, paling jagoan apa segala macam. Nah, bagaimana menekan ego itu pada remaja, Zat? Menekan ya, ya tadi yang saya sempat sampaikan bahwasanya anak-anak itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah gitu ya. Walaupun memang anak-anak di level murahakoh ya, remaja itu memang mencari jati diri istilahnya gitu ya. Tapi tetap saja sebenarnya anak-anak itu bisa diarahkan. Pasti bisa diarahkan gitu. Artinya dengan edukasi ya, semacam taklim, pengarahan, pembinaan setiap saat ya. Kemudian juga kedekatan antara ustadz dengan santri itu juga sangat penting sekali. Gitu. Dari hati ke hati itu juga harapannya adalah bisa memberikan pencerahan ya, ataupun mencairkan suasana hati anak-anak gitu. Bahwasanya memang mereka dilahirkan di dunia itu bukan untuk tadi hebat-hebatan. Ya, saya harus menjadi seperti apa gitu kan, tapi lebih kepada tadi kita bersaudara, berukhuwah gitu. Tapi sejauh ini metodenya cukup berhasil, Zat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kita sudah pendekat ada pelatihan untuk musyrif juga kan. Pelatihan untuk pendewasaan juga. Tentang bagaimana penanganan kepada remaja itu. Iya, pubertas inilah ya, paling enggak lah ya. Terutama pembekalan kemahiran dalam komunikasi, problem solving gitu ya. Iya. Masalah. Pasti pesantren itu tidak akan lari dari masalah, pasti ada masalah. Betul. Tapi bagaimana cara kita menanganinya? Iya. Salah satunya mungkin ya kita sentuhannya adalah tahfidzul Quran itu mungkin ya. Nah, ini baru masuk nih. Ustaz mah ahli bridging juga kan. Kita baru mau geser sana udah dikasih jembatan ini, Masya Allah. Tahfidzul Quran ini mendekatkan diri kita kepada Sang Rob inilah yang menjadikan hati kita menjadi lembut lah, mungkin gitu ya. Ustaz, sebelum kita masuk ke situ, ada satu stigma lagi nih yang perlu kita bahas. Agar orang tua benar-benar jelas, clear bahwa pesantren itu bukan sumber masalah, tapi sebenarnya adalah problem solving gitu ya, menyelesaikan masalah ya. Tanpa masalah itu mah pegadaian, bukan. Ya. Dia adalah ikhtiar atau usaha dari orang tua untuk mengarahkan anak-anak kepada arah yang lebih baik. Timbul lagi isu atau gosip, justru di pesantren adalah tempat munculnya bibit-bibit LGBT. Ya, karena dia tinggal sekamar, pakai baju sembarangan misalnya, atau ganti baju sembarangan. Di kamar mandi ada yang mandi bareng. Infonya gitu, Zat ya. Nah, kalau di pesantren PTQM dan PTQA gimana untuk mencegah jangan sampai timbul bibit-bibit penyakit seperti ini, gimana, Zat? Salah satunya adalah aturan ketika di asrama. Di asrama walaupun kita laki-laki segala macam, laki semua gitu. Laki-laki semua. Tapi tidak boleh buka aurat. Gitu ya. Tetap harus jaga aurat. Ketika tidur harus pakai celana panjang. Oh gitu. Iya, tidak boleh celana pendek. Kemudian kamar mandi kita nggak kayak dulu mungkin yang bareng-bareng. Iya. Nah, ini kita ada istilah ngobak. Aduh. Kita fasilitasi kamar mandi yang banyak ya, kita banyak. Ada sekat-sekatnya saat ya. 1:4 ya. Satu kamar mandi untuk 4 orang. Ini volumenya ya, bukan 4 orang orangnya masuk. Volumenya bergantian 4 orang. Jadi insya Allah kita di PTQA Imam Syafi'i ini kita fasilitasi kamar mandi yang utama. Karena hajat yang utama. Betul ya. Untuk bersih-bersih ya. Penghafal Quran harus bersih juga saat ya. Harus wajib dia menjaga kebersihan itu. Iya. Termasuk tadi terkait dengan aturan sebenarnya, ini Bang Kevin yang kita soroti. Tadi di samping di kamar mandi, kemudian di asrama itu kan kita juga di ranjang itu nggak boleh tuh anak-anak itu tidur bareng istilahnya. Walaupun misalkan badannya kayak kecil-kecil nih, badannya kan misalnya kecil-kecil gitu saja. Betul. Seranjang berdua nggak boleh. Nggak boleh itu. Kita juga memberikan aturan yang sangat keras sekali ya terkait dengan punishment ataupun sanksi bagi santri yang memang ada indikasi. Gitu kan. Misalkan ada indikasi, misalkan ngintip temennya pas waktu mandi gitu kan, atau megang bagian vitalnya gitu kan. Itu benar-benar kita berikan sanksi pelanggaran berat, bisa langsung dikeluarkan.
Itu SP3 langsung. Iya. Itu sebagai pencegahan lah istilahnya. Dari awal kita sudah sosialisasikan baik pada para santri ataupun pada para wali santri gitu. Bahwasanya memang ini yang dikhawatirkan juga memang betul. Tadi ada memang kasus seperti itu gitu kan istilahnya. Dan kalau memang udah sampai megang, ngintip itu kan udah tindakan Ustaz ya. Nah, anak-anak ini dan anak sangat sedih sekali. Banyak sekali kalau misalkan nggak main TikTok ya, saya kan main TikTok misalnya. Saya ngelihat beberapa konten itu ada anak SD subhanallah gayanya tuh udah flamboyan. Paham ya? Laki-laki tapi gayanya udah flamboyan, centil dan sebagainya. Gitulah. Tulang lunaknya. Tulang lunak, tidak bertulang belakang, vertebrata. Nah, kalau bukan cuman ya, artinya kalau dia berperilaku seperti itu, dia nggak sampai megang atau ngintip, tapi ada gemulainya. Gimana saat kita kan tolok ukurnya nggak jelas nih. Ya kita observasi paling observasi ke orang tua ya. Observasi bagaimana kalau itu ternyata normal-normal saja, kita akan ada edukasi lah lewat bela diri, harus ikut bela diri. Betul. Gitu kan. Dia mungkin memelatih kepriaan ya, kejantanannya gitu ya, masculinity-nya gitu lah ya. Iya, suruh latihan khutbah. Biasanya di situ. Sama Bang Kevin bagus tuh, Pak. Boleh juga nih kawan-kawan. Gitu. Nah, kalau dari saya gimana? Kalau ada santri yang suka bercanda agak gemulai gitu. Memang kalau anak pribadi memang belum memiliki basic ya ilmu terkait dengan menangani kasus-kasus seperti itu gitu. Pernah terjadi juga ya memang solusinya tadi ya karena itu bukan bagian ataupun ilmu yang memang anak kuasai, jadi memang kita tegakkan aturan gitu. Kita tegakkan aturan walaupun pernah juga kita minta untuk orang tuanya itu untuk memberikan semacam terapi ya ke psikolog gitu kan, agar mungkin apakah ada kecenderungan ke sana atau tidak gitu. Karena memang itu kan ada bidangnya ataupun ilmunya tertentu. Cuman dari pihak pesantren tadi yang jelas adalah memberikan aturan yang tegas terkait dengan tindakan seperti itu. Kalaupun terjadi langsung di-cut. Kalau sampai tindakan langsung di-cut. Kalau ini baru sikap-sikap yang agak-agak mulai paling diajarin udah ikut silat ada yang tegas semua. Hop gitu ya. Pendekatan terus paling bentuk tadi ya edukasi berupa penjelasan tentang hukum LGBT tersebut ya kan. Banyak memberikan termasuk pendidikan seks ya. Betul. Di usia remaja secara Islam itu bagaimana, kita juga jelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu, khususnya adalah kaum homo itu ya, kaum Nabi Lut liwat ya, liwat benar. Memang kita sampaikan ya tentang hukumannya itu sampai misalkan dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi gitu kan, kalau misalnya Iya, paham, Masya Allah. Ustaz, ini ada yang menakutkan adalah adanya hasil survei bahwa pesantren adalah tempat nomor 2 paling tinggi kasus pelecehan seksual. Ranahnya dari guru ke muridnya, ustadz, musyrif kepada santrinya, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, masalah pencegahan saya yakin insya Allah PT Imam Syafi'i sudah melaksanakan itu, dan punishment pun juga nggak ragu-ragu langsung di-cut gitu saja. Tapi kira-kira kalau dari PTK sendiri untuk men-screening musyrif atau para pengajar di PT KIM dan PT KIA ini, kira-kira apa aja Ustaz selain bidang keilmuannya Ustaz? Mungkin yang pertama yaitu kita ada edukasi itu ya, pelatihan kita ini kan, terus pemahaman tentang pelecehan itu. Kita sampaikan juga tentang undang-undangnya, seperti pencegahannya itu ya screening kita. Kemudian ada namanya penilaian pegawai ya, kita kinerja pegawai kita secara berkala. Kita lihat juga. Tapi ini khusus ikhwan aja kan Ustaz? Iya, kita ikhwan. Iya. Ya kebetulan kalau pesantren kami di pesantren Imam Syafi'i itu kan khusus laki-laki. Ya. Jadi kita istilahnya dari santrinya semuanya laki-laki, dan untuk tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan juga semuanya laki-laki. Bahkan yang masak juga laki-laki. Oke. Ya karena kalau ada perempuannya terbuka potensi itu saat ya. Apalagi yang salimnya
Kayak gitu-gitu kan kadang-kadang dianggapnya ini udah kayak anak saya sendiri. Anak saya sendiri itu. Terus ini Bang, jadi alhamdulillah di pesantren Imam Syafi'i itu untuk tenaga pendidik ya, untuk asatidnya ataupun musyrif itu memang berasal dari didikan kami gitu ya, di pesantren kader dai istilahnya. Jadi kita juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan latar belakang misalkan guru ini. Jadi sebelum menjadi atau bekerja di tempat kami ya, mereka sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun itu memang sudah pesantren gitu. Jadi sudah kelihatan atau karakternya itu sudah bisa dibaca gitu. Karena kita terus terang nggak mau menutup mata masalah itu saat ya. Jenggotan sih jenggotan lah, gitulah. Jenggotan sih jenggotan. Tapi ketika ada preferensi seksual yang menyimpang, kan ini tersimpan dalam hati kan. Kita juga nggak bisa lihat bagaimananya. Mungkin hafal Quran, mungkin luar biasa ilmunya, tapi ketika ada preferensi yang berbeda dengan kita, selera seksual yang berbeda, itu kan kita nggak bisa lihat. Tapi ya palingnya kita bisa ngebaca indikasi paling itu saat ya. Nah, makanya sekarang Ustadz tadi bilang diantaranya adalah untuk melakukan pencegahan yang paling utama dengan mengarahkan anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, ini kita masuk ke tema inti kita nih Ustaz. Siap. Orang tua di Jakarta, Jabodetabek mungkin lah ya Ustaz ya, atau di Jakarta lah kalau di skup kami Ustaz ya, tidak mau masukkan anak pesantren, terutama khusus yang tahfiz karena dikiranya cuman tahfiz Quran doang. Benar atau enggak Ustaz? Kalau di pesantren kami maksudnya? Iya. Di pesantren tahfidz Quran Imam Syafi'i baik tingkat menengah ataupun atas, memang kami memiliki branding marketingnya itu adalah tahfidzul Quran sebagai program unggulan kami gitu. Istilahnya memang sehari-hari itu mereka lekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan targetnya misalkan 3 tahun itu untuk SMP 12 juz, untuk SMA-nya kan program lanjutan itu 30 juz gitu. Tapi tidak melulu dengan pesantren gitu ya, ataupun hanya pelajaran-pelajaran diniyah saja. Jadi kita ya berikan ya tadi di samping menghafal Al-Quran, kita berikan pendidikan tazkiyatun nufus ya, diantaranya adalah terkait dengan pemahaman akidah yang benar, gitu kan, akidah sahihah, mengikuti manhaj salafus saleh, gitu kan. Kemudian akhlakul karimah itu ada hadis juga dipelajari, termasuk adalah yang paling penting sebagai motivasi mereka adalah mempelajari sirah nabawiyah. Itu perjalanan hidup Rasulullah SAW, bukan hanya itu, tapi perjalanan hidup atau yang kita kenal dengan sirah salaf. Bahkan ada tarikh khulafa ya, tarikh seluruh umat Islam gitu ya, dari awal sejak zaman Rasulullah sampai. Jadi belajar juga ilmu diniyahnya, dari tarikh sampai ilmu hadis juga Ustaz ya. Segala komprehensif. Tapi kenapa fokusnya ke tahfidzul Quran Ustaz? Ustaz aja, Ustaz boleh. Kenapa fokusnya? Kenapa memilih tahfidzul Quran sebagai core atau inti dari pesantren Imam Syafi'i ini? Ya memang untuk Al-Quran sendiri ya, karena Al-Quran itu insya Allah kita sepakati semuanya dari berbagai elemen dan golongan gitu ya. Khususnya ketika marak itu ada serial di televisi itu yang Hafiz Quran Indonesia. Itu jadi pemicu juga banyak orang tua menginginkan agar anak-anaknya seperti mereka itu bisa menghafal Al-Quran. Dan ini memang luar biasa untuk saat ini, di dekade ini luar biasa sekali minat orang tua santri itu untuk memesantrenkan anaknya supaya bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah titik temu ya seluruh elemen lah istilahnya, dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya gitu. Apalagi Al-Quran jelas ya, kita menginginkan agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi way of life-nya ya istilahnya, manhaj hidupnya gitu. Metodologi dalam berpikir, dalam bertindak gitu, dalam berbicara, harapannya adalah Al-Quran. Jadi memang sebenarnya awalnya adalah menghafal Al-Quran, tapi endingnya adalah mengamalkan nilai Al-Quran itu Bang. Jadi kita sepakat saja bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Betul. Membaca dan menghafal adalah sarana agar kita bisa mengerti. Mengerti sarana agar kita bisa mengamalkan. Berarti nanti di tingkat akhir, mungkin di tingkat SMA-nya ada pembelajaran mengenai tafsir mungkin Zat? Ada ya. Untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh dan diharapkan mereka bisa mengamalkan plus bisa mengajarkan juga Zat ya. Betul. Gitu Zat ya. Tahfiz Quran. Nah, berarti fokus pada menghafal walaupun kita berikan keterampilan hidup juga ya. Nah, apa tuh contohnya? Ya organisasi, terus public speaking tadi, content creator itu ya. Menjadi keterampilan nanti ketika dia terjun ke masyarakat. Ada life skillnya saat ya. Betul, bagus banget. Jadi jangan sampai istilahnya mati gaya nih. Bingung mau ngapain? Bingung juga nanti mau apa karyanya apa kan gitu Ustaz ya. Benar-benar. Nah, Ustaz sebenarnya saya mau nanya dulu nih ke Ustaz Sodik dan Ustaz Salman.
kan kalau anak di pesantren tahfiz biasanya kalau pulang berapa bulan sekali, Ustaz? Kita pulang sebulan sekali? 6 bulan sekali? Ya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Satu semester itu. Insidental sih sebenarnya. Kalau memang ada urusan ya boleh. Oh, boleh. Kalau jadwal pulang reguler? Satu semester. Sebenarnya ada 2 bulan sekali itu kita ada penjengukan. Yang anaknya itu boleh dibawa balik keluar. Gitu. Momen di mana orang tua telepon, orang tua datang atau anaknya pulang ke rumah, pertanyaan pertama sebelum apa kabar, udah berapa jus nak sekarang gitu. Kira-kira sebenarnya itu gimana? Karena yang saya tahu ada santri yang mengeluh. Tiap pulang tanya berapa. Ada juga dari guru kami juga Ustadz Ali Patada yang beliau juga punya pesantren tahfiz. Beliau tidak menyarankan menanya seperti itu karena menghafal Quran itu memang bagi para remaja nggak mudah juga bagi mereka gitu. Nah, coba orang tua deh nambah 1 lembar aja sehari. Gimana gitu? Sementara kan santrinya emang ada target-targetnya, tapi tiap pulang tanya udah berapa juz nak? Kira-kira gimana satu dari situ? Ya memang kalau sebenarnya ya tadi jadi istilahnya jadi balap-balapan. dilema. Satu sih sebenarnya lebih kepada kita mengajarkan santri itu untuk mencintai Al-Qur'an. Jadi kalau di pesantren kami itu untuk 1 semester pertama itu tidak ada pelajaran menghafal Quran. Oh iya? Iya, lebih kepada perbaikan bacaan Al-Quran. Oh, tahsin dulu diperbaikin. Dan juga lebih kepada supaya anak-anak itu untuk mencintai Al-Quran gitu, supaya lekat dengan Al-Quran. Kita ada program unggulan juga sebelum menghafal itu sebenarnya adalah khotam. Khotam Al-Quran itu adalah menghatamkan Al-Quran 1 hari itu 1 juz. Satu hari jadi dia juz. membaca aja. Ini bagian latihan supaya mereka itu suatu saat di semester keduanya itu bisa mudah untuk menghafal sebenarnya. Betul, karena sudah terbiasa melihat pola bacaan gitu Ustaz ya. Dan harapannya itu kan ketika anak-anak memang setiap jam pelajaran Al-Quran dia duduk misalkan membaca Al-Quran itu adalah tumbuh kecintaan sebenarnya itu yang lebih penting. Dan tadi poinnya adalah kita di pesantren Tahfidz Quran Imam Syafi'i itu tidak pernah menargetkan ya anak-anak tuh harus misalkan dalam 1 hari itu menghafal setengah halaman atau 1 halaman. Walaupun itu kita tetapkan target, tapi kita mengajarkan kepada para asatid ya supaya memberikan motivasi. Kalau tidak bisa menghafal hari ini tidak apa-apa, bisa dilanjutkan besok. Jadi anak-anak itu sebenarnya tidak pressure ya? Tidak. Memang tadi hanya menjadi program unggulan saja di tahfidz itu. Tapi kita tidak harus menargetkan mereka itu hafal 30 juz enggak sama sekali. Harus punya sanad gitu enggak? Tidak harus seperti itu. Iya. Ya lebih kepada sebenarnya adalah memberikan pendidikan Islami. Itu berkaitan dengan tadi bagaimana mereka mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Itu endingnya sebenarnya Bang. Endingnya. Oke. Saya jadi penasaran keseharian santri saat bangun tidur jam berapa, habis itu ngapain aja sampai siang, sore, malam. Apakah ada pelajaran umumnya, apakah ada olahraganya, apakah ada upacaranya kan gitu. Sekarang yang berjenggot-jenggot dibilang nggak ada upacaranya gitu, katanya gitu. Ya kita beraktivitas bangunnya berapa saat? Setengah jam sebelum subuh ya. Kalau subuh kan bergeser nih. Sekarang jam 4 lewat 10 ya, jalan 8 ya. Iya. Kita berarti 30 menit sebelum azan kita sudah bangun. Itu maksimal ya. Kalau jam 3 juga boleh gitu. Iya. Kita arahkan untuk tahajud gitu kan. Persiapan untuk ke masjid menunggu subuh, dan dari menunggu tahajud itu kita tadi khatmul Quran itu tadi. Habis itu setelah subuh zikir pagi, kemudian dilanjut halakoh Quran. Itu udah mandi posisi itu anak-anak? Belum mandi kita. Belum mandi. Sampai jam 6.30 mungkin ya. Habis itu isoma ya. Mandi, makan, sarapan. Jam 7.30 kita baru KBM yang masuk kelas. Di situ ada kurikulum diniyahnya, ada kurikulum diknasnya, ada kurikulum diknasnya juga. Persentasenya berapa persen, Ustaz? Persentase mungkin 60-40 ya. 60-40 ya. 60 diniyah, 40 diknasnya. Dan tadi kalau hari Senin kita ada upacaranya juga. Ada upacara juga kan. Iya, maksudnya orang suka ngira-ngira yang ada akar giginya gitu. Enggak ada. Kita tetap Ahlussunnah harus cinta tanah. Iya, makanya. Sampai nanti zuhur ya. Kita istirahat dulu, makan siang, kemudian lanjut lagi kita ya. Habis siang lanjut lagi sampai jam 2. Habis itu istirahat sampai menjelang asar. Asar, kemudian ada halakoh lagi. Setelah asar ada halakoh Al-Quran lagi. Kemudian ada
kegiatan sore mandiri lah, olahraga. Olahraga. Ya mau berkuda, mau volley, mau basket. Ada berkuda, Zat? Ada kuda kita. Disiapkan ada kuda, ada lapangan kudanya juga. Ada kuda kita. Kudanya ada siapkan berapa, Zat? Alhamdulillah sekarang baru dua. Baru dua. Baru dua kita. Enggak, yang ngajarin ada pelatihnya. Ada pelatihnya, kita sudah ada siapkan profesional juga. Oke, jadi kalau dia ngurusi kuda. Kalau ada santri mau ngambil ekskul kuda di situ berarti bisa juga, Zat, ya? Bisa, insya Allah. Sangat Bahkan bisa. mau setiap hari berkuda juga boleh. Oh gitu. Nggak khawatir narik takutnya jadi delman takutnya gitu. Tapi apa kira-kira Zat, Kak? Selain karena perintah Rasulullah, apa kira-kira dampak berkuda bagi anak-anak santri itu apa, Zat? Selain perintah Rasulullah ya tentu Ya sallallahu alaihi wasallam. tadi ya, selain ini adalah untuk pencegahan tadi yang tadi dikatakan tulang lunak segala macam Iya. itu. Karena naik kuda nggak kayak naik motor kan. Karena juga pernah latihan kuda itu setengah jam kram pahana. Benar, dia harus ada naik turunnya gitu kan. Jadi melatih kewibawaan seorang laki-laki di situ. Benar. Kemudian refleksi punggung kan, punggung Iya, kan ada juga. betul. Jadi olahraga itu ada berkuda, ada futsal, basket, volley, bulu tangkis. bulu tangkis, bowling ada bowling kan? Belum ada. Nggak ada manfaat juga bowling. Iya. Jadi artinya aktivitas fisik juga diarahkan. Diarahkan. Ada ekskul juga apa sih namanya, bela diri juga. Bela diri karate. Bela dirinya apa karate ya Zat ya? Yang dipilih karate. Karate karena memang nggak secara langsung mukul wajah mungkin ya? Ya. Atau gimana? Sertifikat juga kita. Oh gitu. Disiplin Kena karate di gitu. situ. Kena di situ ya. Di situ karena Kan karate orang goalsnya kalau bisa mecahin bata atau gitu. Enggak ya, di sini nggak perlu ya. nggak perlu. Nggak perlu, yang penting dia disiplin. Dan kemudian mandiriannya, kejantanan. kalau tadi ya kegagahan. Iya, kegagahannya ya. Dapat itu gitu. Oke. Tinju nggak Zat ya? Enggak ya? Belum ada. belum ada. Iya. Kalau sekarang sejauh ini anak-anak sukanya di olahraga apa, Zat? Futsal kebanyakan mungkin ya? Menyebar sih ya. Menyebar ya? Menyebar kita namanya futsal segala menyebar. Futsal sih mayoritas. Futsal Mayoritas memang. Kalau saya berdua sendiri sukanya olahraga apa? Kalau kita mah jogging aja. Benar. Enggak, kalau nggak naik kuda tuh naik burung elang kan. Indosiar nanti. Iya. Tapi setelah olahraga tadi mandi sore ya. Mandi sore, kemudian maghrib, ada makan sore tadi juga ada, kemudian halaqah Quran lagi. Halaqah Quran lagi. Jadi sehari ada 3 kali ya. 3 kali halaqah Quran. Pagi, sore, menjelang sorenya maghrib, asar sama maghrib tadi menjelang isya itu. Oke. Jadi belajar dari pagi sampai zuhur. Sampai jam 2 gitu. Sampai jam 2. Saya makan siang, lanjut lagi, belajar lagi, setelah itu istirahat. Baru asar, kemudian olahraga tadi. Saat katanya ada 3 halaqah ya. Ini tuh yang saya pernah dengar, ada kalau pagi-pagi tuh mengulang hafalan yang kemarin. Siang tuh nambah hafalan baru, sore tuh nguatin hafalan yang tadi siang. Atau gimana Saat sih sebenarnya kalau di PT Kiai Mas Syafi'i itu metode halaqahnya itu sehari 3 kali. Apa agendanya masing-masing? Agendanya ya pagi kan memang lebih bagus untuk menghafal Quran ya. Menambah hafalan baru justru. Menambah hafalan itu di pagi hari. Karena memang mungkin otak masih fresh ya gitu kan. Dan memang lebih mudah juga kan, memang sunahnya seperti itu, menghafal itu di pagi hari gitu kan. Jadi berapa banyak emas, kita kenal dengan waktu emas. Untuk targetnya maksudnya? Iya. Targetnya itu tadi sebenarnya untuk SMP itu targetnya setengah halaman. Bagi yang mampu. Kalau yang Afwan. Ya. Ini kan kertas nih. Iya. Satu ini kan satu halaman ya. Iya betul. Kalau setengah halaman itu segini. Sekitar 7 sampai 8 baris. Oke. 7 sampai 8. Ini biar satu persepsi ya. Iya. Bolak-balik kan 1 lembar namanya tuh. Satu lembar. Yang muka ini tuh 1 halaman namanya gitu kan. Iya. Setengah halaman berarti dia setengahnya. Hanya 7 baris saja. Gitu. 7 baris. Kalau untuk SMA memang targetnya 1 halaman, sekitar 15 baris. Iya. Gitu. Metode apa yang Ustadz berdua ajarkan untuk cepat menghafal? Apakah baca dulu? Kan ada yang baca dulu 20 kali. Iya. Segitu 20 kali, terus tutup pelan-pelan. Nah, itu udah menempel tuh. Atau gimana sih? Sebenarnya sih kami tidak menetapkan satu metode tertentu ya. Ya mungkin yang kita kenal saja metode tikror ya. Kita mengulang-ulang. Tapi ya kita kembalikan kepada kemampuan anak-anak. Oke. Memang tadi ada pelajaran khotam, yaitu membaca 1 hari 1 juz itu tujuannya juga salah satu diantaranya adalah untuk supaya mereka memudahkan menghafal Al-Quran. Gitu. Menghafalkan ayat yang akan dia hafal.
Biasanya mungkin anak-anak itu metodenya masing-masing lah istilahnya, tapi diulang-ulang. Ada yang tadi kita jelaskan mungkin mulainya dari dibaca dulu misalkan 5 kali, 10 kali gitu kan, sampai 20 kali. Setelah itu baru dihafal. Tapi kita serahkan metode tersebut kepada anak-anak memang gitu Bang. Memang ada anak, jadi kita juga harus tahu kemampuan anak. Jadi tidak setiap anak itu sama kemampuannya ya. Setiap anak itu ada yang memang mudah menghafal Al-Quran, ada yang memang sangat kesulitan gitu. Nah, itu juga makanya kita tidak pernah mewajibkan anak-anak itu harus sampai target. Itu tidak pernah. Artinya anak-anak yang punya kemampuan yang lebih gitu ya, kami berikan semacam kesempatan ya lebih bimbingan khusus supaya dia bisa melejitkan untuk SMP walaupun targetnya tadi 12, tapi mudah-mudahan bisa 30 juz seperti itu. Tapi kalau nggak sampai target orang tuanya protes gimana Ustaz? Tadi ya kembali sebenarnya orang tua itu tidak sampai ke situ Bang. Oke. Jarang-jarang juga tadi misalkan betul ya kadang sudah berapa juz. Nah itu cuma pertanyaan itu doang. Tapi sampai misalkan coba dong lihat hafalannya itu jarang-jarang. Mungkin yang misalnya orang tua bilang teman kamu udah 20 juz, kamu masa baru 10 sih gitu. Itu yang kadang orang tua itu tidak memahami juga gitu kan karakter anak sendiri gitu ya. Misalkan ya, disitulah kita memahamkan kepada orang tua bahwasanya anak-anak itu masing-masing berbeda. Ada yang bisa menghafal 1 hari 1 lembar ada. Gitu kan. Ada yang cuma 2 baris 3 barisnya kesulitan. Itu ada. Iya. Dan apa mungkin karena metodenya mungkin saya tahu ya ada metode audio, visual, kinestetik gitu kan ya. Mungkin dia secara visual dia agak berat nih. Tapi kalau dia dengar misalnya syekh siapa ngaji berkali-kali dia bisa hafal. Nah kira-kira itu difasilitasi nggak untuk metode audiotik gitu? Kebetulan kalau sampai seperti itu sih belum ada ya. Memang metodenya hanya tadi ya. Tapi mandiri mungkin ya. Mandiri. Kalau kita ada lab komputer juga ya. Iya. Kalau untuk pembelajaran itu kita diperbolehkan. Tapi secara pembinaan kita belum. Ya. Kita masih merintis ke situ. Apa namanya tentang kemampuan dari siswa itu. Iya. Tapi ya sampai sekarang ya ada memang anak-anak yang meniru konsep segala macam itu ada ya. Iya. Ada gitu. Sekarang tahu ada konsep menghafal Quran yang cepat saja. Jadi kayak misalnya saya pernah lihat ada daurah 3 jam hafal surah Ar-Rahman. Itu kurang lebih yang Anda tahu metodenya tuh dia pakai gerakan. Kinestetik gitu. Kinestetik ya. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal. Jadi ada gerakannya. Gerakan ini yang memicu memori otot kepada memori otak. Jadi gerakan ini apa maksudnya? Mungkin belum sampai situ Ustaz ya. Belum. Ya. Kita masih tadi kita masih kompetensi dia di mana? Itu ya yang dilakukan sama dia. Paham. Nah, menarik tadi Ustaz juga sampaikan bahwa untuk PTQA pesantren tahfidzul Quran atas setingkat SMA saja. Ini nggak menerima dari sekolah lain. Betul. Kenapa Anda eksklusif sekali? Enggak, apa alasannya kira-kira Ustaz? Alasannya adalah kita adalah pendidikan berkelanjutan. Ya, kita berkelanjutan. Materi-materi diniyahnya, kemudian tadi target Al-Qur'annya, kita akan berkelanjutan. Kalau masuk di tengah-tengah khawatir malah jadi bingung bagi santrinya. Untuk menyesuaikan diri ya, menyesuaikan kesulitannya. Oleh karena itu kita untuk ini khususkan untuk alumni. Karena dia sudah mempunyai dasar-dasar dari SMA SMP tadi. Ketika ke SMA dia sudah nyambung gitu. Iya. Ketika dari luar ya nanti akan pembiasaan lagi ya benar-benar malah ketinggalan ya Ustaz ya. Oke. Jadi yang dari SMP ke SMA berarti jumlah SMA lebih sedikit dari SMP karena SMP pasti ada yang keluar juga atau gimana Ustaz? Ya umumnya lanjutin. Ada juga yang lanjut, ada yang pindah. Tapi kebanyakan lanjut ya. Kebanyakan lanjut ya. Iya. Ada subsidi khusus. Ada subsidi khusus. Nah, itu dia juga Ustaz. Ini tadi ada berkudanya, ada eskul macam-macam, ada karate, volley ditambah jadwal yang begitu luar biasa. Ini kekhawatiran orang tua berikutnya Ustaz. Masalah al-fulus ini Ustaz. Bila fulus manfus. Nah, itu dia sebelum kita masuk al-fulus Ustaz. Ini target santri SMP dan SMA setelah lulus ini mau diarahkan kemana sebenarnya? Mimpi besar antum berdua sebagai pengurus pondok ke arah mana? Apakah harus ke Madinah, ke Yaman, ke Mesir atau gimana Ustaz? Untuk lulusan kita, yang pertama adalah kita kasihkan kebebasan dulu ya pribadi masing-masing. Pasti itu kita silahkan. Kita nggak memaksa. Nggak memaksa harus ke sini ya enggak. Tapi kita memadai.
mewadai kita, membantu justru membantu untuk melanjutkan ke luar negeri, ke Madinah. Atau berkas-berkas dibantu semua Ustaz ya? Dibantu kita. Kemudian atau di dalam negeri juga kita bantu untuk yang tingkat SMA ini. Jadi kita sudah persiapkan bagi alumni PTKIA ini adalah ketika berkeinginan untuk melanjutkan ke luar negeri, kita bantu insya Allah. Gitu. Dari segi pemberkasan, masalah tazkiyahnya dari para ustadz. Bahkan beasiswa ya, beasiswa di situ. Ya insya Allah, billahi ta'ala ya, kita ada rencana karena memang baru akan meluluskan satu angkatan untuk SMA itu. Tadi kan disampaikan programnya berkelanjutan Bang Kevin. Jadi emang kalau misalkan kita ngerekrut dari luar ya agak kesulitan karena tadi endingnya itu sampai bisa mudah-mudahan bisa mengamalkan nilai Al-Qur'an itu. Jadi tadi untuk lulusannya bagaimana? Kami juga dari sisi formalitas ya sekolah itu anak-anak dari sisi Diknasnya itu ya alhamdulillah ya untuk SMA-nya sudah formal. Kalau SMP-nya itu kita lagi proses ya untuk menuju ke formalitas itu ijazahnya. Jadi artinya ada peluang juga untuk anak-anak yang lulus SMA itu juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah itu kita berikan juga untuk persiapan mereka itu biasanya ada semacam bimbel gitu ya. Khusus itu kan mungkin 1 atau 2 semester di kelas 3 gitu kan. Ya supaya mereka memang bisa mengikuti semacam seleksi ya SNPTN ataupun apa itu ya supaya mereka bisa kalau yang misalkan dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang umum ya bisa itu. Tapi sebenarnya lebih ujungnya itu endingnya itu pengen kita itu adalah supaya mereka memang linear dalam artian mayoritas yang mereka pelajari itu kan tentang ilmu diniyah gitu ya, Al-Qur'an, hadis dan sebagainya, tafsir gitu. Harapannya sih bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang di Timur Tengah ya minimal di Libya. Bisa meneruskan estafet dakwah ini ya. Ya mudah-mudahan minta doanya ada program juga dari yayasan insyaallah ya mudah-mudahan ada beberapa santri yang berprestasi ya. Kita ingin sekali mengarahkan mereka itu untuk bisa melanjutkan baik itu ke luar negeri ataupun minimal adalah mudah-mudahan ke Libya. Ustaz, kalau Ustaz sendiri sempat di Libya ya tadi katanya ya? Betul. Sempat di Libya, kemudian 5 tahun. Pindah ke Yaman atau dari Yaman dulu pindah ke Libya tadi? Dulu tahun 2008 saya pesantren di Bogor, kemudian tahun 2010 Ana berangkat ke Yaman, gitu kan, di Son'a ibu kotanya. Di Son'a? Ya, di Jamiah Andalus ya. Jamiah Andalus di sana. Qadarullah hanya 2 tahun karena pada waktu itu terjadi konflik. Konflik ya antara pemerintah dengan masyarakat di sana sehingga kita dipulangkan oleh KBRI Indonesia gitu. Akhirnya Ana melanjutkan kembali di Libya, Jakarta dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Masya Allah. Jadi ada kemungkinan santri-santri di PTKI M dan PTKI A ini Imam Syafi'i bisa terus ke Yaman. Untuk saat ini kan Yaman aman-aman aja Ustaz ya? Saat ini kondisinya ya agak sedikit sulit ya. Mungkin beberapa titik ataupun daerah aman gitu ya. Tetapi memang untuk fasilitas ya kurang memadai sebenarnya. Karena memang kalau di Yaman sendiri ya lebih tidak ada beasiswa sebenarnya. Jadi kita belajar di sana itu pembiayaan sendiri. Bayar belajarnya atau bayar biaya hidup? Biaya hidup. Kalau belajar mah di sana insya Allah tempatnya sangat kondusif ya. Lingkungannya sangat bagus sekali untuk kayak teman saya juga gitu, ada domba-domba liar sedang digembalakan gitu. Ya kalau misalkan menghafal Al-Qur'an kemudian belajar kutub ya kitab-kitab di sana itu sangat kondusif sekali dan melatih kesederhanaan kita juga gitu. Ada arahan mungkin dari senior-senior di Yaman untuk mengirim santri-santri antum ke Yaman juga atau gimana? Dulu memang ya, yayasan itu fokus untuk pendidikan lanjutan itu mengirim para kader ke sana gitu. Bahkan dulu sudah hampir 5 angkatan gitu. Tapi qadarullah karena sekarang kurang kondusif ya. Dan mungkin kalau secara pribadi silahkan. Cuman kalau atas nama lembaga agak sulit. Agak sulit. Pembahasan yang paling bikin orang tua jadi akhirnya ngeri-ngeri sedap nih Ustaz. Bahasanya masalah tadi al-fulus al-biaya itu Ustaz. Kan kalau pesantren bagus katanya harus mahal. Metodenya komprehensif, ilmu diniyah dapat, ilmu dunia dapat juga, ada sekolah macam-macam, gedungnya juga bagus. Nggak jauh loh dari Jakarta. Nah kira-kira biayanya berapa Ustaz? Ayo saya mau dengar. Berapa Ustaz kira-kira uang masuk saat ini? Uang masuk saat ini untuk PTKM
itu di angka 28 juta. 28 juta. Tapi di PTKIA-nya itu tidak bayar uang bangunan lagi, bayar uang masuknya lagi, langsung lanjut. Ya. Oke, langsung lanjut ya. Langsung lanjut biaya bulanannya. Jadi sayang sebenarnya kalau udah masuk PTKIM terus nggak lanjut. Sayang uang gedungnya. Iya, jadi 28 juta. Sebenarnya untuk kan udah sama asrama saat ya. Asrama, kasur itu segala macam. Dan ada makan juga saat ya 3 kali sehari ya. 3 kali Laundry juga udah termasuk di situ. Sudah termasuk. Sebenarnya 28 itu kembali lagi kepada putra-putranya selanjutnya. Iya, gitu. Makanya sebenarnya orang ngeliat, 28 juta mahal banget. Ya kan ada fasilitas yang disediakan saat ya. Kalau tidurnya pakai lantai doang mungkin bisa diskon. Iya, tapi kan ini fasilitas artinya yang tadi kamar mandi juga harus bersih ya. Ada pegawai-pegawai yang dibayar untuk membersihkan kamar saatnya. Ini orang tua harus paham juga gitu. Ya insyaallah tadi ya mungkin biaya agak sedikit lebih besar, tapi tadi relatif sebenarnya. Karena memang kan endingnya adalah kita ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Artinya pendidikan tersebut kan bukan hanya taklim ya. Mendapatkan pengajaran, suasana, fasilitas gitu. Suasana dengan Quran, dengan bahasa Arab, itulah yang sebenarnya Bapak Ibu keluar untuk itu gitu ya. Berbahasa Arab, dengan Quran segala macam. Mengajar bahasa Arab sendiri ya kita datangkan tenaga profesional yang khusus gitu. Bahkan ada yang mengajar dokter juga istilahnya. Agar lebih atau memberikan kepahaman ya kepada para santri. Dan tadi fasilitasnya insyaallah kita juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap lah. Di antara tadi sarana olahraga yang lengkap. Kemudian untuk anak-anak yang sakit juga kita memiliki klinik ya, semacam UKS tapi besar, ada ruang perawatannya juga. Ada perawatnya khusus juga di situ gitu kan. Kemudian ada laboratorium ya, ada perpustakaan. Buku-bukunya insyaallah lengkap gitu. Dan tadi makanan juga kita memiliki semacam standar gizi tertentu. Itu dia, apalagi soalnya kan tadi itu dia stigma orang zaman dulu santri itu makannya tahu tempe aja. Ini kan enggak saat ya, dijaga nutrisinya, insyaallah. Gizinya semua diseimbangkan. Tapi kalau dihitung itu misalnya berapa juta bulanan loh, Ustaz? Kita bulanan di angka 1.750.000. 1.750.000. Oke. Kita coba hitung-hitung. biar valid nih, Ustaz. Soalnya gini, orang bilang mahal-mahal padahal belum ngitung. 1.750 ya, bagi 30. Berarti per hari sebenarnya orang tua cuma mengeluarkan uang 58.300. Bayangkan kalau anak Anda tinggal di Jakarta, pagi jajan sekolah ya kan, siang es kopi susu, ya enggak? Malam minta martabak. Nanti belum lagi beli buku ini, beli baju ini, beli apa segala macam. Belum terjajan sama teman-teman yang lain. Lebih dari ini 58.300 nih. Sebulan tuh artinya sebenarnya udah penghematan ya Sat ya. Belum lagi kalau tadi hitung biaya kasur, beli kasur sekarang berapa kan gitu. Artinya sebenarnya pihak pesantren memudahkan dan membantu ya Sat ya untuk masalah biaya juga. Tadi untuk rinciannya di Bang Kevin nih. Boleh. Barangkali mau dijelaskan. Iya, boleh Sat. Dari 28 itu ya ada biaya bangunan sekitar 20 juta. Iya. Kemudian untuk kegiatan di tahun pertama itu gratis. Sarana ya tadi untuk beli ranjang dan lain sebagainya itu 5 juta rupiah. Kemudian seragam 500.000, uang buku 900.000 dan termasuk SPP di bulan yang pertama itu bulan Juli. Udah termasuk? Iya udah termasuk. Jadi totalnya 28.110.000. Pembayaran bisa dicicil juga Ustaz? Insyaallah. 28 kali ya? Insyaallah. Per bulan 1 juta. Tapi kalau misalkan biasa bayar cash itu kita ada potongan sekitar 3 juta. Jadi 25 juta. Siap. Tapi anak semua ada laki-laki soalnya Ustaz. Iya. Bisa masuk Bang. Amin ya rabbal alamin. Iya Ustaz. Jadi itu ya biaya sebenarnya Ustaz ya. Mungkin kepada Bapak Ibu atau ayah bunda itu yang kita keluarkan per bulan itu adalah niatkan untuk sodakoh sebenarnya. Sodakoh kepada anak-anaknya sendiri. Itu kan sodakoh kepada kerabat tersendiri ya. Betul. Betul. Apalagi ini adalah yang menjadi investasi nanti di masa akan datang gitu. Iya. Dan Afwan Ustaz ya, buat para orang tua daripada sibuk nanya udah berapa juz, mending tanya, "Nak, ini bacaan ibu udah bener belum?" Ya gitu Ustaz ya. Iya, maksudnya gini Ustaz, jangan hanya berharap jadi dapat anak yang soleh, tapi berharap jadi hamba yang soleh juga gitu Ustaz ya.
Jadi jadikanlah aku dan anak-anakku hamba-hambamu yang soleh, kan gitu ya Ustaz ya. Saya sok tahu aja benar Ustaz ya. Betul Ustaz ya. Bang Kevin, memang sebenarnya tujuan daripada pendidikan Islam itu adalah agar menjadikan anak-anak ini bisa mengamalkan ya nilai-nilai Islam ya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah dalam masalah tauhid ya. Artinya mereka mampu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Betul. Kemudian kecintaannya kepada Rasulullah SAW, artinya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya gitu kan. Atau ketetapan Rasulullah SAW. Artinya endingnya itu adalah sebenarnya agar menjadi generasi yang soleh. Generasi Quran itu adalah generasi yang soleh, yang memang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Jadi Nabi SAW itu akhlaknya Al-Quran. Mungkin para sahabat dahulu juga nggak semuanya hafal 30 juz Bang. Betul. Itu ada yang mungkin 1 juz, 2 juz, dan bahkan ada yang tidak punya hafalan. Tapi mereka tetap disebut dengan generasi Qurani karena menjalankan nilai Al-Quran itu. Masya Allah. Dan orang tua ini tadi masalah biaya memang besar gitu kan. Cuman jangan khawatir, insya Allah itu semuanya bagian daripada jihad ya, jihad harta gitu kan. Dan bisa didiskusikan kan masalah pembayarannya berapa segala macam bisa. Pokoknya gampang insya Allah sama Ustaz kita nih. Iya, tinggal kita lus dengkul lihat gini Ustaz ya. Insya Allah bisa dikomunikasikan ya. Yang penting jangan sampai ada yang merasa keberatan atau gimana ya, kita bisa komunikasikan dan cari juga yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi anak harap semoga orang tua muslimin semua dimudahkan dan dimampukan oleh Allah SWT. Ustaz, kalau masalah beasiswa dan istimewa ini gimana Ustaz? Masa beasiswa ini untuk para yang sudah mungkin punya hafalan atau mungkin yatim duafa, gimana Ustaz? Ada nggak program itu Ustaz? Silahkan ya mudirnya. Gimana mudirnya? Gimana Ustaz? Untuk beasiswa untuk saat ini sebenarnya lebih kepada beasiswa yatim Bang Ivin. Kalau memang ada dari ayah bunda gitu, dari orang tua mungkin ada atau mengetahui ada anak yang memang yatim tidak mampu dari sisi pembiayaan, bisalah insyaallah kita berikan fasilitas mudah-mudahan gitu. Yang kedua adalah beasiswanya itu adalah lebih kepada beasiswa subsidi. Ya tadi ketika di tingkat pertama yaitu SMP-nya mungkin harus membayar dengan jumlah itu, di tingkat SMA-nya bisa mendapatkan subsidi pembiayaan yang lebih murah insya Allah dan lebih mudah. Itu mungkin untuk saat ini. Tapi kedepannya mudah-mudahan bisa ada untuk beasiswa. Ya sebetulnya ada sponsor masuk ya Sad ya. Ada sih mungkin untuk bentuknya beasiswa prestasi itu ada orang-orang khusus mungkin. Di samping dia mungkin berprestasi tapi dari sisi perekonomian mungkin rendah lah, insya Allah kita bisa memberikan jaminan beasiswa itu. Teman-teman semua yang mau tahu pesantrennya di mana, ini ada alamatnya di sini. Ya, nanti Mas Kur tolong hadirkan ini ya, dengan peta yang 3 dimensi gitu, bus gitu, langsung zoom in gitu ya, langsung just di sini nih, di sini bisa juga cek di Google Map dan cek Instagramnya di sini. Nanti muncul gitu. Editornya suruh kerja aja. Ustaz, terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan. Sebagaimana orang-orang kalau ketemu ahli ilmu minta nasihat Ustaz. Karena silakan Ustaz berdua sampaikan nasihatnya ke depan kamera kepada orang tua yang masih ragu masukin anaknya pondok tahfiz. Tafadhol Ustaz. Enggak, Ustaz Sodik duluan. Ayah bunda yang berada tadi ya sehasil survei membuktikan bahwasanya pesantren itu ternyata adalah paling sedikit permasalahan yang ada. Tentang bullying, perundungan, tawuran, apalagi sekarang adalah yang lagi tren tawuran antar remaja ini. Ternyata pesantren itu adalah yang lebih nyaman, lebih kondusif. Anak secara pribadi mengharapkan mungkin para ayah bunda semuanya, bapak ibu, abah wa ummah ini menitipkan putranya untuk bertalabul ilmi di pesantren. Selain mendapatkan ilmu tentang diniyah, adalah ilmu tentang kemandirian, bisa tanggung jawab, bisa dihandalkan lah untuk ketika dia keluar untuk bermasyarakat. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Bang Kevin. Sama-sama Ustaz Sodik. Masya Allah. Bertemu di sini, mudah-mudahan berkah. Amin. Dari Ustaz, silakan Ustaz. Iya, ayah bunda ini mungkin menitipkan pesan ya bagi ayah bunda yang ada di rumah, bahwasanya ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran,
Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir tentang masa depan anak kita. Itu. Insya Allah ya Allah sudah memberikan jaminan kepada para orang-orang yang memang menghafal Al-Quran ataupun mengamalkan Al-Quran ataupun hanya membaca Al-Quran, mereka akan menjadi bagian daripada keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insya Allah di surganya. Kita kalau mungkin mau membaca ataupun melihat ya tentang sejarah ya orang-orang yang memang menghafal Al-Quran ataupun mengamalkan Al-Quran itu akan menjadi orang-orang yang mulia. Kita lihat ada satu kulit ya, kulit binatang yang dijadikan ghilaf ataupun cover Al-Quran. Maka kita bisa melihat ya betapa banyak orang yang mencium Al-Quran. Walaupun di sini saya tidak berbicara tentang hukum mencium Al-Quran. Tapi bagaimana ya tadi kulit yang mungkin oleh orang Arab itu dibuang biasanya, tapi dicium ya seolah-olah kulit itu mulia. Kenapa demikian? Karena melekat di dalamnya adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana seandainya kalau misalkan Al-Quran itu berada di lisan kita, di dada-dada kita, kita hafalkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menjadi orang yang paling mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah ya sekali lagi jangan khawatir tentang masa depan anak kita. Apapun mereka suatu saat insya Allah apabila mereka menjadi generasi Qur'ani, orang-orang yang membaca, mengamalkan, menghafal ya dan lain sebagainya, mereka akan menjadi mulia. Itu Bang. Siap, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Jadi jangan khawatir dengan masa depan para penghafal Quran. Insya Allah Allah yang jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?